Halo Mina. Ya, kembali lagi. Sekarang kita akan bahas chapter 980. Langsung saja dilihat dari covernya, ini menarik ya. Kelihatannya Lola menyatakan cintanya lagi yang ke 4445. Sekarang ke Goti. Menurut kamu gimana? Ini bakal diterima apa enggak? Menurut saya Goti bakal nerima sih. Dilihat dari ekspresinya kayaknya dia juga suka sama Lola gitu. Kalau mereka berdua menjalin hubungan spesial, tentu ini akan menjadi bajak laut keluarga kandung. Iya, keluarga besar ya. Iya, ditambah lagi chapter kemarin covernya itu pohon ditemukan oleh para kurcaci ya. Iya. Dan kemungkinan besar akan bertemu keluarga Beach dan lain-lainnya. Iya, dan berarti tinggal PR-nya mencari istri untuk Pon ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, berarti ini pernyataan cinta Lola yang ke 4445 ya. Iya. Dimana di chapter berapa? Chapter 476. Ya, 476 ini Luffy Ditembak sama Lola dan ditolak ya yang ke 4444. Dan sepertinya ini akan diterima karena mungkin Cody juga nggak enak kalau nolak ya. Iya. Nggak enak sama si Fon kan pastinya kan. Ya, poin selanjutnya adalah Luffy terlihat marah sekali ya ketika anak buah Kaido ini mempermainkan makanannya. Iya, kelihatan ya kalau Luffy marah ini. Kelihatan jelas ketika dia melayani anak buah Kaido ini dengan gear 3 dan dengan hakinya. Iya. Padahal cuma satu orang ya. Ini memperlihatkan betapa marahnya Luffy ya. Dan kemarahan Luffy ini setimpal ya, maksudnya emang orang-orang kayak gitu harus diajar ya. Iya, Dan Luffy bodo amat dengan rencananya. Oke, dan poin berikutnya adalah Zoro berusaha menghentikan amukan Luffy ya. Iya. Niatnya udah baik nih, tapi caranya salah. Dia juga membuat kekacauan sendiri ya. Tapi yang hebat Zoro kali ini adalah dia nggak tersesat. Ini menjelaskan bukan karena Zoro berubah karakter ya, karena Zoro itu bisa mendengar keributannya. Iya. Dia bisa mendengar keributan, dia hanya mengikuti sumber suara dan itu pun dia nggak mencari jalan untuk menuju ke situ. Urusannya yang di depan tebas gitu. Jadi akhirnya ya dia nggak tersesat gitu. Zoro mengomeli Luffy karena belum tahu alasannya aja. Setelah tahu alasannya dia ingin ngamuk juga. Dan setelah itu mereka menuju ke Kastil Kaido ya. Iya. Dimana di depan-depan itu kelihatan ya kalau para gifter, para gifter anak buah Kaido, dan di situ juga ada siluet dari kayaknya orang number yang sih. tinggi ya. Kayaknya Sepertinya itu number karena dilihat dari bentuknya ini sangat mencolok ya, monster ya. Dan dia perokok ya. Iya, dan dia perokok. Oke, dan poin selanjutnya adalah Queen mendengar kabar dari Apo ya. Iya. Kehadiran mereka berdua, Kabarnya. Luffy dan Zoro. Heeh. Ini kan ngamuk, jadi Queen dengar. Koin dengar dan Apo menjelaskan kejadian yang dia lihat, dan menjelaskannya ini ala-ala anak musik ya. Yo, di sini gimana bro gitu. Iya. Ternyata Queen gitu juga ya. Karena di situ ada Luffy dan Zoro yang mengamuk, Queen akhirnya mempunyai ide agar para anak buahnya ini segera menghentikan, dan yang bisa menghentikan mereka berdua akan mendapat posisi Tobiropo. Karena kata Queen, hari ini Queen mau mengalahkan salah satu Tobiropo. Iya, benar bang. Siapakah dia? Siapa? Ya, kalau melihat dari chapter kemarin kelihatannya Queen sama Usu ini kayak ada masalah internal ya. Iya benar. Di mana Usu juga tiba-tiba mengatakan gitu kan, gimana kalau Queen mati gitu, siapakah yang akan jadi All Star? Kemungkinan mereka ini ada kayak perselisihan gitu antara mereka berdua, dan kemungkinan yang dimaksud Queen ini adalah Usu ya. Oke, dan poin berikutnya adalah Apo kali ini unjuk gigi ya. Dia Iya. memperlihatkan kekuatan yang masih misterius ya. Iya benar. Seperti yang kita ketahui, Apo memperlihatkan kekuatan pertama kali di Pulau Sabondi. Iya. Dia melawan Kizaru, dan
Kizaru tidak apa-apa karena Ya Logia. Logia, dan waktu itu mungkin aku belum mengenal haki dan belum mempelajarinya ya. Beda dengan sekarang ya, sekarang yang mungkin tentu ada perkembangan dan pakai haki juga. Dan kalau dilihat dari kekuatannya, yang jelas ini kekuatan buah setan ya. Kalau dilihat Kekuatan dari buah setan. tipenya ini menurut saya sih Paramecia. Jadi Paramecia yang sifatnya kayak Luffy. Jadi dia tubuhnya ini menjadi seperti alat musik. Jadi tubuhnya ini bisa menjadi alat musik semuanya, dari mulai bass, gitar, Piano, drum, piano. Dan kalau untuk gimana caranya dia menyerang musuh, ini yang masih jadi misteri. Iya. Menurut kamu sendiri gimana? Menurut saya, jadi dia itu kan alat musik gitu kan. Jadi dia menyerang lewat getaran, frekuensi ataupun dentuman gitu. Jadi dia menghasilkan sebuah suara. Menghasilkan sebuah suara bisa melukai lawan tersebut. Oh iya, seperti yang kita tahu di dunia nyata juga suara itu seperti itu Iya. ya. Ketika suara terlalu keras itu juga bisa menyebabkan kaca sampai pecah ya bahkan ya. Dan di chapter ini kelihatannya kita juga diberitahu oleh Oda bahwa ternyata kemampuan Apu ini ada batasnya ya, ada jaraknya. Iya. Jadi jangkauan serangannya ini nggak jauh. Ya mungkin seperti suara pada dunia nyata, ketika semakin jauh ya suara itu akan semakin tipis gitu kan. Iya, benar banget. Kalau ngomongin suara jadi keinget ada buah setan yang bisa mengheningkan suara gitu. Oh iya. Kayaknya rasanya. ini bukan salah satu mungkin, bahkan Satu-satunya, satu-satunya musuh alami dari buah setan Apo, Iya benar. yaitu buah setannya Corazon ya. Jadi kalau memang benar Apo ini mengandalkan suara untuk menyerang, ya dia pasti nggak bisa apa-apa kalau ketemu Corazon. Dan kayaknya mungkin kekuatan Apo ini kayak punya room juga ya mungkin. Iya, mungkin bisa jadi juga. Soalnya kan logikanya gini, kalau kita berada di outdoor, kita suara sekeras apapun kan itu nggak begitu ganggu ya. Kecuali kalau kita ada di dalam ruangan yang tertutup rapat, itu kan pasti suaranya akan mengganggu dan bisa sangat memukul ya, maksudnya bisa melukai orang yang ada di situ. Oke, dan kali ini adalah poin yang sangat penting sekali. Iya, sekaligus poin terakhir ya. Banyak sekali One Piece lover di Indonesia ini merasa kecewa ya dengan keberadaan Apo yang dengan mudahnya melukai Luffy dan Zoro. Iya. Padahal menurut saya nggak mengecewakan ini, justru malah seru. Kalian para One Piece lover Indonesia jangan memandang dari satu sisi, dari Luffy dan Zoro-nya. Dilihat juga dari sisi ceritanya. Apo ini kan salah satu dari generasi terburuk. Iya, Dan- wajar dong. Iya, wajar. Dan 2 tahun juga kita nggak tahu kekuatan Apo ini perkembangannya gimana. Iya, lebih-lebih dia anak buahnya Kaido kan. Iya, dan Posisinya juga masih misterius. Kayaknya Apo ini adalah ada di posisi yang sangat penting ya. iya, yang jelas dia DJ sih. Posisinya mungkin DJ gitu. Penghibur ya. Tapi memang nggak masalah sih menurut saya juga. Dan selain itu posisi Luffy dan Zoro ini nggak mempunyai alasan untuk bertarung. Iya. Karena seperti yang kita tahu, ketika Luffy dan kawan-kawan nggak mempunyai tujuan yang jelas atau alasan, itu mereka bertarungnya ini nggak maksimal gitu. Selain itu juga wajar aja sih menurut saya kalau mereka berdua mudah terluka karena mereka berdua juga belum tahu kekuatan Apo ini seperti apa. Seperti di Pulau Sabundi kan mereka juga nggak lihat kan, sama aja bertarung sama Iya. PCX apa? Bukan. PC sama Pasifista. Oh iya, sama Pasifik. Orang Kizaru aja kena serangan Apo kan. Iya. Cuma kan bedanya Kizaru kan karena Logia dan saat itu Apo belum pakai haki kan, akhirnya enggak Ya, biasa aja gitu, biasa geli. aja, geli. Tapi yang jelas Apo ini ya pantas lah kalau dia ini kuat. Dan Zoro sama Luffy juga pantas terluka karena memang nggak ada alasan untuk bertarung. Tujuan mereka mengamuk sudah puas, yaitu menghajar orang yang menumpahkan Oshiroko. Dan alasan lain menurut saya, Zoro bilang kalau dia susah bergerak kalau pakai kostum. Ya inilah poin terakhir yang sesungguhnya ya. Iya, Yang tadi tadi- itu bohong.
kan udah nggak bulan puasa. Nggak apa-apa dong. Lagi pula ini malam. Bulan puasa juga nggak apa-apa kan Oh. malam. Ya, jadi poin terakhir adalah pertarungan antara Kid dan Apo. Ini Iya. kayaknya akan menjadi seru ya. Dan Kid ternyata terpancing juga emosinya setelah Iya. mereka melihat Luffy dan Zoro dengan kebodohannya, kayaknya dia juga ikut-ikutan Bodoh juga. bodoh karena nggak bisa nahan emosi. Ya emang rencana Lau ini memang berjalan dengan mulus sekali ya. Tapi menurut kamu gimana ini pertarungan antara Lau dan Kid dan Apo? Kayaknya menarik sih bakalnya. Karena kita belum tahu ya kekuatan mereka selama 2 tahun ini gimana perkembangannya. Seperti Kid ya kekuatannya kayaknya gitu-gitu doang sih kalau dipikir secara akal. Cuman kan kita nggak tahu apa yang bakal disajikan oleh Oda Sensei. Dan selain bahas masalah kekuatan, sepertinya ini juga kayak pertarungan antar genre musik ya, dimana Oh, kayak iya. Apo dan Queen ini kan funk gitu ya, Iya. yang mungkin DJ, DJ, dan- sedangkan kayak Kid ini kan aliran punk. Iya, punk rock ya. Punk rock ya, mungkin plesetan dari Oda juga yang dikait-kaitkan gitu. Jadi ada genre musik di sini, dan ini sebenarnya bukan pertarungan berkelahi, ini pertarungan musik. Dan mungkin itu saja ya. Itu aja. Review kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di teori selanjutnya.